Ngapain? Hah? Kayak orang susah di depan rumah. Hah? Ngapain? Mandi? Ya Allah. Apa nggak betah? Sedih? Hah? Hah? Lagi sedih? Orang? Ya udah teruskan. Kayak orang sedih duduk di depan pintu, tinggal mandi. Mandi sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Mbah Wongso Prayoga. Ini kesempatan sore ini saya bersama Lendra sedang main-main ke sawah dekat rumah. Yang penting main. Kalau kita ajak main ke alun-alun mungkin Lendra kurang suka karena dia lebih suka di hutan, jadi saya ajak ke sawah teman-teman. Mau udah nggak gaman Lendra nggak bukan ngomong teng menek bawa tenaga del cuaca mendung satu ini apa tuh musik keras banget. Belok sini aja jangan kotor. Balik. Oh iya bener, harus silo ya. Udah kamu situ munduran. Mau ngapain Ra? Mau ngapain? Tulanan tok kayak jagong-jagong. Mending meruh kahanan jabai kayak. Tundra di depanmu ada pohon jagung. Tapi udah dipanen. Lendra tahu nggak apa ya, ntar dulu apa kalau kita menanam jagung yang tumbuh itu apa? Jelas jagung lah. Jelas jagung. Iya. Mantakan pari. Nah, baik. Kalau kita menanam jagung yang tumbuh jagung. Iya betul, tetapi rumput pun ikut tumbuh. Tuh buktinya tuh. Yang ditanam jagung. Kenapa rumputnya yang lebih tebal, yang lebih banyak? Nah, tapi kalau kita sengaja menanam rumput, kira-kira jagungnya ikut tumbuh nggak? Ya orang lah. Nggak mungkin kan? Nah, berarti kalau kita menanam jagung yang tumbuh itu rumput, tapi kalau kita menanam rumput nggak mungkin akan tumbuh jagung. Jadi ini ada maknanya Ndra. Ini Lendra juga harus belajar. Belajar itu kan nggak harus membaca. Kalau kita menanam jagung yang akan tumbuh itu rumput, akan tetapi kalau kita menanam rumput tidak mungkin akan tumbuh jagung. Maknanya adalah kalau kita mengejar dunia, akhirat tidak mungkin akan ikut. Tetapi kalau kita mengejar akhirat, dunia pun pasti akan ikut. Iya. Seperti itu. Kayaknya. Ya kayaknya kan kita juga kan menggambarkan saja. Kan pasti banyak yang lebih paham masalah hal-hal seperti ini. Jadi kesimpulannya ya buat teman-teman juga dan untuk diri saya sendiri ataupun Lendra. Jadi hidup itu jangan mengejar dunia.
Karena kalau kita mengejar dunia, akhirat tidak akan ikut. Tetapi kalau kita mengejar akhirat, ya pasti dunia akan ikut. Karena apa? Karena kalau perbuatan kita baik di dunia, otomatis nanti akan dipertimbangkan di akhirat. Begitupun kalau kita hidup melakukan perbuatan yang tidak baik, itu pun ya akan diperhitungkan di akhirat. Berarti yang ngerti om ngomong Priwe? bagaimana gue kayak nyolong berarti temen. Iya benar, nyolong tapi ini kan saya kenal yang punya. Nanti kalau kita udah minum atau ini bu rumahku anak ora samenek penak. Nah ini saya perkenalkan juga tuh, di sana itu sebelah kamu tuh gubuk panjang itu kandang ayam. Itu setiap bulannya kalau panen kita dikasih. Jadi kita nggak perlu beli ayam, daging ayam, setiap bulannya udah dikasih ayam. Panen apa? Ayam apa? Telur ayam potong ya, ayam lehor. Kita coba bicara yang sedikit bermakna dulu. Jangan kayak biasanya. Kalau habis tandur belut banyak, tapi kalau sekarang kayaknya nggak ada belut. Tapi kalau ikan banyak, tapi jauh, agak ke sana jauh. Ada kali kecil, itu biasa di orang-orang pada mancing di situ. Tapi ada aneh juga kemarin di sana. Teman saya mancing, terus dia tiba-tiba melihat ikan besar banget. Tapi ditangkap sudah kepegang nggak kena. Nah terus teman saya ini tiba-tiba melihat ada satu sosok laki-laki ngelihatin. Terus teman saya ini nggak bisa ngomong apa-apa, kaku. Ini sih demi Allah demi Rasulullah, ini cerita nyata. Kemarin sudah ada seminggu teman saya itu cerita. Jadi ini juga pelajaran lagi. Ya, gue berarti penghuni anggar kayak gue ya om. Nek ora anggar pecate. Uang mancing wengi-wengi. Gue anu pas balik arep mari rumah. Pas nang dalan ya om. Anggar dadang sosok kayak gue. Gue iwake langsung balik kenapa? Anu kue sosok kue sing siluman. Udah siluman maksudnya sing menghuni gue nang kono lho. Cara apa? Iwak oleh dijimot lah ya. Iya. Oh iya. Terus ada aneh lagi nih, Mas Dobleh, tahu Mas Dobleh? Iya. Lah dia beli ikan lele sekitar 100 biji, 100 ekor. Terus ukurannya sama semua, satu jempol kaki kamu. Nah tiba-tiba dalam hitungan hari, nggak sampai 1 minggu, ada lele satu yang tiba-tiba besar sekitar sekaki kamu. Hitungan hari. Lah lele yang kecil-kecil itu tinggal tersisa beberapa ekor saja. Kalau menurut Lendra itu masuk akal nggak? Kalaupun dimakan, masa ya dalam hitungan hari bisa gede banget. Dan itu udah nanya ke keluarga, ke saya juga, apa ada yang naruh ikan lele gede? Nggak ada. Terus nggak ada yang berani goreng. Kemarin ditawarin ke saya. Ya nasi masuk akal, nasi ora. Ya contoh. Bisa jadi. Anak uang sing ya ora kenal lucu keluargane. Delah. Iya. Iya bisa jadi. Terus sing cilik dipangan. Bisa jadi. Kowe ora sing duwene lho masuk akal. Sing ora masuk akal bisa nekur pirang dina tok kayak gue. Nah ya makanya kalau nggak ada orang yang naruh ikan besar di situ, berarti kan itu nggak masuk akal ya. Masa gedenya sama bisa makan segitu banyaknya langsung besar. Nah di situ mau pertamanya kolamnya kosong, isi 100. Oh awalnya kosong, bikin kolam baru diisi 100 biji. Saya diceritain kemarin. Kalau saya sih belum melihat, tapi katanya ikannya juga aneh, agak
berontok kayak gitulah, bukan kayak lele. Iwake ki apa ram? Kolame di wadai Anu karo deklit tenda, ya. pakai tenda baru itu. Rumahnya Iwake. anu iwake, Iya. iwake ya lele panjang, Lele gede. apa sidak? Lele. Terus rumahnya juga agak jauh-jauhan dengan tetangganya. Udah nanya juga ke tetangganya, nggak ada yang naruh ikan. Nah, cuman kemarin saya nanya matanya berkedip nggak? Kalau berkedip kan ya yang kita tahu mitosnya ya kalau ikan berkedip itu siluman. Iya, jadi-jadian. Iya. Terus kemudian Ya itu nanti kita mau telusuri. Kalau misalkan itu mengandung energi negatif, ya kita akan coba selesaikan masalahnya. Kalau itu ikan biasa atau mungkin ikan tidak biasa pun kalau energinya positif, siapa tahu membawa berkah, ya kita biarkan di situ. Ini bentar lagi musim anak-anak pada main layang-layang, Dra. Nanti kalau Lendra pengen main layang-layang, silahkan, di sini banyak temennya. Cuman ini masih becek, jadi belum banyak yang main layang-layang. Cindy Sinta juga sering main ke sini, layang-layang atau nyari ikan tuh sering banget. Cuman untuk iwak apa? banyak ada. Petik. Iya, terus lele juga ada. Tapi kalau lele itu karena di sana itu ada kolam ikan lele. Kalau musim banjir itu pada membawa berkah kita, karena ikan lelenya pada pergi ke sawah. Dosa orang gue jika. Ya enggak, kan kita enggak ngambil dari tempatnya, kita ngambil di sawah. Sawah kayak gini. Iya. Aki iwak Di cerowokan, tahu cerowokan? Cerowokan. Iya, yang buat apa mengalirnya air itu di sawah-sawah. Itu banyak lele. Cigol, bogo banyak banget. Terus kalau menurut Lendra, lele itu kan makhluk hidup. Kayak sapi juga kemarin kan makhluk hidup. Kita pelihara, terus tiba-tiba kita pakai untuk korban, terus dimakan, itu menurut Anda gimana? Ya malah ngerenggu korban ya. Apik. Kira-kira si sapinya ini tahu nggak bahwa saya ini hidup untuk mati, atau saya ini hidup untuk nantinya dimakan orang dagingnya? Nah, kayak gue nang Quran surat pira yo Lendra. Kelalen gue ana hadise Om. Bahwa Apa? gue anggar salah gue bahwa gue bangsane hewan kayak gue. Gue emang anjur nanggo manusia gue. Oh, korban. Kemangan. Oh, berarti kan kayak ayam lah ya. Iya. Emang hidup untuk dikonsumsi untuk manusia ya. Tapi saya yakin Dra, ini si sapinya sendiri pun saya yakin dia pasti tahu bahwa saya hidup pasti akan berguna untuk orang banyak. Iya. Makhluk lain ya dia pasti punya pikiran seperti itu si sapi. Oke Om. Gimana? Om ngerti ora? Pas beda aja ya. Kan sapi ini pada berontak. Iya. Om ngerti gara-gara apa? Gara-gara apa? Ini orang ngerti. Gue bukannya sapi ini wedi. Tapi Arep di gue sembelih apa kenapa? Anu wedi kayak gue gara-gara manusia. karena Pas di sembelih gue tete nang kene ana sapi. Si wis disembelih si jumaning sapine sing nek urip di weruhna lah. oh gue wedi tadi berontak. Mungkin nggak kalau sapi yang nggak berontak berarti dia ikhlas untuk disembelih, terus yang berontak berarti dia belum ikhlas untuk disembelih. Itu mungkin nggak? Ya bisa jadi sih. Bisa jadi ya. Nah berarti kan kita juga harus bisa pandai mengetahui karakter binatang. Kadang juga ada yang sampai menangis binatangnya. Itu menangis itu emang
Biasa ya. Tuh, ini wis adzan ra balik sholat ngoyo ngatus ngoyo arep lunga ana kepentingan Lendra arep melu ya. Ayo arep ning omah bae ya, monggo. Lunga ngendi? Nyo ana acara karo Pati Resde lah. Bahas kue bareng sing anu masalah Mbah Buyutmu Gunung Putri aling-aling. Ngobar kangkane bali. Ya yo bali wis adzan. Cukup mok dolanane. Ya teman-teman ya, sebenarnya nggak ngapa-ngapain, cuma main, duduk, ngobrol, tapi ada rasa tersendiri, jadi kayak ya puas saja. Apalagi seorang Lendra yang awalnya dari hutan, pasti kan pengennya ya main ke hutan. Halo teman-teman, ngasih saran ya, makanya mulai sekarang coba dibawa mainnya ke kota biar nggak kebiasaan ke hutan. Ya itu nanti teman-teman ya, bertahap. Kan kemarin sudah saya bilangin, biarin dulu sesukanya, nanti juga lama-lama pasti akan bosan sendiri. Yaudah teman-teman, mungkin videonya saya akhiri sampai di sini. Tuh rumahnya deketan. Pas azan. Apabila ada salah kata, perilaku dan perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.